Bapak Ibu Saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini Tuhan perkenankan kita untuk menikmati berkat-Nya. Mari kita menyembah Tuhan, kita menyanyi hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih karena berkat-berkat-Mu selalu ternikmati dalam kehidupan kami semua. Terbukti di hari ini Tuhan mau memperdengarkan kami suara-Mu lewat firman Tuhan dalam Alkitab yang akan kami baca dan renungkan bersama. Kami berdoa Tuhan tuntun dan Tuhan tolong kami, agar supaya firman ini tidak hanya sekedar kami baca dan dengar, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Saudara-saudara, hari ini mari kita membuka Alkitab kita membaca dalam Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata seperti ini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita di hari ini adalah hati yang tenang menyehatkan tubuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa tidak enak badan, cepat lelah, susah tidur, tapi setelah saudara ke dokter semua hasilnya normal? Bisa jadi masalahnya bukan di tubuh, tapi di hati. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan kompetitif. Orang mudah iri, mudah stres, dan sulit tenang. Tapi tahukah saudara, Alkitab sudah lebih dulu memberikan resep hidup sehat jauh sebelum dunia kedokteran modern. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ayat ini bukan cuma nasihat rohani, tapi juga terbukti secara medis. Hati yang tenang sama dengan hidup yang sehat. Kata tenang di sini berarti damai, tidak terganggu oleh iri, benci, atau kecemasan. Secara rohani, ini berarti hati yang bersandar penuh pada Tuhan, tidak sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Dan secara medis, penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa hati yang damai menurunkan tekanan darah, meningkatkan imun tubuh, dan mengurangi resiko jantung. Sedangkan iri hati adalah penyakit yang menggerogoti dari dalam. Amsal berkata, iri hati membusukkan tulang. Iri membuat kita gelisah, tidak bersyukur, dan bahkan benci kesuksesan orang lain. Menurut penelitian dari American Psychological Association atau APA, emosi negatif seperti iri, dengki, dan stres berkepanjangan bisa meningkatkan hormon kortisol atau hormon stres yang menyebabkan peradangan tulang, osteoporosis, penurunan kepadatan tulang, gangguan imun, dan penyakit autoimun. Jadi ternyata benar saudara bahwa hati yang tenang dapat menyehatkan tubuh, sedangkan iri hati dapat menyebabkan kesehatan tubuh kita terganggu. Maka saudara-saudara, hiduplah dengan hati yang tenang. Hati yang tenang bisa kita dapatkan dengan yang pertama, dekat dengan Tuhan. Karena damai bukan datang dari situasi tapi dari hubungan dengan Tuhan.
hidup dengan rasa cukup, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya, bersyukurlah setiap hari karena hati yang penuh syukur tidak memberi ruang untuk iri. Selanjutnya juga kita terajar untuk mengampuni, lepaskan dendam agar hati kita tidak teracuni. Saudara, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan iri hati. Tuhan tidak memanggil kita untuk bersaing, tapi Tuhan memanggil kita untuk bersyukur. Saat hati kita tenang karena percaya kepadanya, hidup pun menjadi lebih ringan, lebih sehat, dan lebih bahagia. Mari pilih untuk hidup tenang dan biarkan damai Tuhan menyegarkan hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur firman-Mu telah menyapa kami tapi juga menyegarkan iman percaya kami untuk selalu hidup dalam ketaatan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kami belajar dari firman Tuhan ini bahwa ternyata kalau kami hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, tidak iri kepada sesama kami, tidak iri kepada keberhasilan dan kesuksesan orang lain, bukan hanya iman kami yang akan disehatkan dan disegarkan, tapi tubuh jasmani kami juga akan ikut menikmati kesehatan itu. Maka Tuhan tolonglah dan berkatilah kami agar supaya hidup kami ini semakin berkenan di hadapan Tuhan, agar kami mampu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami semua yang sudah ada dalam pelayanan renungan harian keluarga ini. Tuhan berkati pribadi dan keluarga kami semua. Berkati kami dengan kekuatan dan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Jauh-jauhkan kami dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Segala apa yang kami rencanakan, doakan dan harapkan, kiranya Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan perkenanannya Tuhan. Inilah kami Tuhan yang mengucap syukur, berdoa dan memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan, pelayanan renungan harian keluarga kita hari ini telah kita ikuti. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.